warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Mega Gaeza. Nah, terima kasih buat teman-teman di rumah, terutama Braga yang masih setia mengikuti video-video kita ya. Nah, mungkin untuk malam hari ini karena kita ada keterbatasan, mungkin nggak bisa syuting di luar ya, nggak bisa produksian karena emang si kopi itu lagi mulai naik-naiknya lagi sih. Nah, jadi kita untuk coba meminimalisir mungkin ya. Jadi kita coba untuk bisa disebut berdiskusi mungkin ya malam hari ini tentang kerasukan mungkin ya. Nah, Oke, sebelum itu juga kita udah melakukan swab juga. Jadi untuk syuting malam hari dipastikan aman ya. Insya Allah aman lah. Nah, Dan mungkin buat pesan juga buat braga-braga di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, juga semoga masih sehat-sehat selalu. amin. Nah, mungkin biar yang teman-teman di rumah nggak penasaran mungkin ini siapa, mungkin kita coba kenalin. Ini Mang Ade mungkin ya, yang biasa di YouTube badannya gede ya, mungkin sekarang jadi lagi. Jadi Mang Ade itu yang suka di belakang layar ya. Yang suka di belakang layar. Bukan Mang Ade Iron. Bukan, iya itu udah enggak. Jadi Mang Ade ini termasuk orang yang bukan baru, ya baru sih Mang, baru, cuman dia termasuk yang sensitif juga Kang Apin ya. Jadi Momennya pas lah ya. momennya pas, jadi dia mudah-mudahan bisa jelasin juga gitu. Coba Mang Ade dikenalkan diri dulu. Barangkali ada sepatah dua kata. Buat istri tercinta mungkin. Selamat menonton aja. Saya Ade, mungkin itu aja sih. Lahir dari mana lahir? Lahir di Bandung. Kira di rumah sakit. Sama Pak Raji apa gitu? Sama nggak tahu lah. Tapi buat Mang Ade udah lama gitu Apanya? ganteng. Yuk kita lanjut. Mungkin kita akan lanjut langsung ya ke materi mungkin. Jadi kita akan membahas soal kerasukan nih teman-teman. Mungkin Nama kesurupan ya. kesurupan. Jadi ada berbagai kategori mungkin ya, orang yang emang bisa atau sering kemasukan karena emang dia sensitif, mungkin juga karena faktor lain mungkin ya, karena biasanya kan orang kesurupan itu yang banyak pikiran sama mungkin si fisiknya lagi lemah mungkin seperti itu. Mungkin kita lebih detailnya biarkan Mang Ade melontarkan pertanyaan ke Apin. Boleh silakan. Oke Mang Ade, nah pertanyaan gimana? Jadi gini umumnya ya, Iya. kan banyak orang yang suka kerasukan. Nah itu teh penyebab awalnya kenapa? Penyebab awal Ya, kenapa kerasukan mempengaruhi gitu ya. jadi banyak faktornya, banyak faktornya juga, bisa beberapa poin sih. Menurutnya gimana itu? Ya, betul. Jadi menurut saya sih, tapi gak tahu benar salahnya ya, saya juga lagi masih belajar. Cuma yang teman rasain kan dulu juga Topan nggak bisa nih kerasukan gimana, cuman kan Topan bisa jadi mediator kan, belajar gitu. Nah ini kan pertanyaannya yang nggak belajar tapi bisa kerasukan kan. Poin pertama sih bisa juga yang Kang Apin tadi katakan sih, jadi pikirannya kosong, banyak pikiran. Terus poin keduanya ada turunan kayaknya, turunan jadi ada nih yang suka belajar tapi ada yang bisa ngelihat, ngerasain. Mungkin itu lebih keturunan dari seperti orang tua atau nenek, kakek moyang seperti itu. Terus ada poin ketiga juga kapan dari saya. Nah kita itu kan di hidup di dunia ini emang Berdampingan. minal jin natiwanas kan, udah ada suratnya juga di Al-Quran juga emang ada. Nah sebetulnya kita nanti kita bahas poin ketiga, ke-1, kedua, ketiga ada minal jin natiwanas gitu. Nanti kita bahas. Nah kita bahas dulu poin yang ke-1 dulu. Di poin yang ke-1 ini masuknya ke pikiran ya. Jadi buat berada di rumah, mungkin pikiran kita itu mungkin kalau misalkan kayak kerasukan gitu, kesurupan itu, pikiran kita jadi kayak bercabang gitu ya. Bercabang. Ada juga pikirannya mungkin pusing lah, terus ada masalah mungkin di dunianya gimana gitu. Jadi ada juga pikiran yang kosong, oke. Nah
Beda kalau pikiran kosong itu seperti mungkin kayak nggak ada pikiran sama sekali, cuman Iya. nah di si makhluk seperti itu mana jadi Memanfaatkan memanfaatkan seperti keadaan si manusia tersebut. Jadi ya emang mungkin kalau si manusianya sensitif, tambah sensitif juga banyak pikiran juga bisa masuk. Nah, dan juga mungkin ada bahayanya juga ya. Kadang-kadang kan ada yang kerasukan sampai celaka gitu kan ya. Jadi kan kadang-kadang ada si makhluk tersebut juga ingin mencelakakan diri kita gitu, ibaratnya itu ingin tujuannya. mencari teman mungkin ya. Jadi kadang ada yang hanya kesurupan biasa mungkin ya. Itu nanti masuknya ke poin ketiga makin Ya. lagi nanti masih. Nah kayak ini termasuk kayak pernah yang episode di itu bagus kalau nggak salah ya. Kalau di mana itu Yang ya? di kosan. Oh, ada, ya. jadi ada yang kerasukan, terus dia kan Lompat-lompat dari lantai 3 ya lantai betul. 3 kan tuh Tinggi. tinggi tuh, jadi dia lompat gitu sampai meninggal gitu. Nah itu nanti kita bahas ya Kang Aris ya. Ya. Nah, Jadi yang tadi poin pertama keempat pikiran itu saya lebih jelasin lagi ya. Jadi barangkali jangan sampai mungkin pikiran kita kosong, terus pikiran kita lagi banyak masalah, jangan sampai mungkin kita meluapkan isi hati pikiran kita dengan hal-hal yang tidak maksudnya dilarang oleh agama kita juga Ya. maafin ya. Nah, itu juga masuk ke kategori juga dan mungkin bisa maksudnya ke lebih kita zikir lah, sholat. Nah mungkin yang makhluk-makhluk tersebut nggak akan bisa nyampe ke kita. Ya. Jadi seolah kita dibentengi Nah, mungkin ya. jadi poin yang satu itu sih pikiran. Nah, mungkin masuk ke yang kedua. Yang kedua tadi apa? Itu bisa jadi Turunan. Turunan. Dari Mang Ade sendiri pernah ngerasain nggak gimana rasanya kesurupan gitu? Kalau ada sendiri sih belum pernah. Nah itu gimana caranya itu? Barangkali Mang Ade ada turunan dari kakek moyangnya gitu, nggak ada? Nggak ada. Nggak ada ya. Nah, jadi masuk ke turunan nanti kita bahas yang ngapin. Jadi si turunan itu kayak mungkin turunan emang masuknya jadi nggak akan kemana lagi lah. Pasti ke Pasti ke anak anaknya ya. atau ke cucu gitu. Nah, sedangkan mungkin yang di posisi kakeknya emang suka belajar, mungkin emang sensitif juga. Nah, sewaktu dia meninggal itu dia meninggalkan seperti ilmu juga mungkin yang nggak seharusnya kita ajarin, tapi itu datang sendiri. Tanpa kita sadari Nah, juga. gitu. Jadi Dan bentar Kang Riz, kadang-kadang kan orang dulu mah emang lebih antusias gitu ya terhadap hal-hal seperti itu mungkin ya. kolot baheula Kolot baheula. jadi gitu. Jadi ilmu mungkin yang nggak kita ajarin itu datang sendiri Dengan sendirinya. dengan sendirinya. Nah, Jadi seolah kita meneruskan mungkin ya. nah gitu. gitu. Jadi kalau misalkan keturunan itu sepertinya bisa dikontrol juga Pak Iki ya. Ya. Kalau keturunan itu emang ada yang jaganya gitu, mungkin ada yang jaga juga, ada yang ngawal juga. Mungkin kalau misalkan dia kesurupan ya insya Allah ada yang menjaganya gitu kan. Kalau keturunan itu kan emang jadi kita mengasihkan ngasih hadiah yang berupa nggak kelihatan. Itu sih jadi keturunan. Jadi Pak Iki ada lebih sedikit ditambahin nggak? Perihal yang turunan ini ya. Ya. Jadi sesuai yang pernah saya alami gitu ya, sedikit sharing sama teman-teman juga, bahwasanya yang dimaksud turunan itu ya entah dari nenek kita, kakek kita gitu kan. Jadi intinya sih karena emang yang pertama karena kita turunan satu darah mungkin ya sama si yang dulu yang pemegang si kalung tersebut mungkin ya, karena identik sih orang-orang dulu bukan make ya, maksudnya emang sedikit berdampingan mungkin ya. Jadi seolah-olah apa yang dulu sama kakek atau nenek kita sering berinteraksi Jadi adat ya. jadi seolah-olah turunan kita tuh seperti ada jatahnya gitu. Maksudnya si kakeknya ini udah nggak ada misalkan. Jadi seolah-olah si makhluk ini tuh kayak yang nyari, bukan sebagai teman mungkin ya. Ya maksudnya sebagai gimana ya, maksudnya
menjaga. iyalah Heeh. sebagai Jadi mendampingi teman gitu interaksi ya. gitu kan kadang. Nah ini masuknya ke yang nggak ikut atau nggak gabung ke suatu perkumpulan yang bisa Pembelajaran ya. pembelajaran dia bisa. Nah jadi Nah. faktor dari ini juga gitu kan masuk ke yang poin 3 itu nanti. Nah ini maksudnya yang poin kedua ini masuk ke Kang Opan, Kavin. Nah itu Dia ini Kang Opan ini jadi masuknya ke kategori keturunan. Nah, turunan ya. saya pernah ada sedikit cerita nih. Jadi Kang Opan ini turunan dari kakek ayah. Nah, kalau si kakek almarhum si Abah kalau lagi tidur tuh tidur tapi jaipongan. Jaipongan gitu kalau tidur. Jadi nggak sadar gitu ya. Nggak sadar tidur tapi jaipongan. Coba Kak Ipik betul kan? Kak Ipik sebagai cucunya juga sama seperti saya. Pernah nggak Kak Ipik ngalamin seperti itu? Pernah ngeliat kan? Ikut menyaksikan. Kang Opan juga pernah kan? Pernah. Jadi seperti itu. Jadi mungkin emang udah turunan dari leluhurnya menjadi turunnya ke Kang Opan gitu. Nah, kalau mungkin yang punya keturunan itu lebih bagus kita memanfaatkannya mungkin ke perguruan atau mungkin ke pembelajaran. ya, Nah, ada yang mengapit lah. ada yang mengapit. Nah, biar kita menggunakannya lebih ada yang buat penanggung jawab Ya. gitu. Ngapin. Jadi lebih diarahkan gitu ya. Kalau kita keturunan nggak bisa ngarahinnya gimana kan susah. Nah, lebih baik mungkin kita kalau misalkan teman-teman beragam mungkin ada yang keturunan seperti itu kita coba gabung sama kita ya insya Allah kita coba kaping apa kawal juga ya. Kita Yang sama-sama bingung belajar lah ya Berbagi berbagi pengalaman gitu. Oke, cukup buat yang ke poin kedua. Cukup. Nah itu tadi itu masuknya ke seperti apa antisipasinya. Iya. Nah poin ketiga kita masuk ke minal jin nati wanas ya. Nah di sini minal jin nati wanas itu emang kita berdampingan itu manusia dengan jin, Ya. betul nggak? Betul. Bahkan kalau misalkan manusia yang nggak percaya minal jin nati wanas emang udah ada di kitab kita gitu. Udah jelas ya. Nah, jelas. Nah, jadi seperti ini Kak Pin contohnya ya. Minal jin nati wanas itu jadi mungkin kita mau membangun rumah ya. Membangun rumah itu seperti tanah kosong kita bangun rumah. Nah, itu pasti ada konsekuensinya. Jadi nggak sembarang bangun gitu ya. Nah, Jadi harus gitu. ada tata cara mungkin ya. Jadi mungkin ada efek sampingnya juga ke kita gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Mungkin kan kita lagi kayak terganggu. Tempat Si jin orang itu. gitu ya, orangnya mungkin tempat yang tidak terlihat. Jadi terganggu. Nah, misalkan ada pembangunan itulah ada tumpahnya, bisa ada yang meninggal loncat dari lantai berapa gitu. Nah, itu emang real terjadi. Itu masuknya ke minal jin nati wanas ya, kesurupan itu masuknya gitu maafin. Dan mungkin bisa disebut juga kalau di suatu tempat kita harus menaati adat istiadat, mungkinnya jangan sompral mungkin. Kayak seperti someh lah. Jadi maksudnya nggak gigi taring. Antisipasinya gimana? Mungkin coba Pak Ki lebih dijelasin antisipasinya kita kalau misalkan ya berkunjung mungkin ya kalau bisa berkunjung ke tempat seperti kita syuting kayak gitu harus gimana Pak Ki? Ya kalau misalkan sesuai dengan kumpulan kita sih sesuai dengan tata cara saya pribadi ya pertama mungkin ya salam ya pastilah ya seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah juga kan mengucapkan salam itu Wajib. wajib. Jadi seperti kita menghargai lagi Nah, gitu itulah. Kak Pin. Jadi seolah-olah si makhluk tersebut itu adalah karena emang kan di kitab tersebut pun udah ditegaskan bahwa jin itu ada gitu kan. Makhluk yang terkasar itu ada. Jadi yang pertama itu sih saya nggak akan pernah ninggalin itu salam lah isinya. Ya. Dimanapun dan kapanpun pastilah salam yang pertama. Yang kedua mungkin tata cara kita berperilaku Ya, betul bagi. dari gestur biasanya Ucapan. yang pertama kan pasti yang dilihat gestur dulu nih. Gestur tubuh kita. Pernah nggak teman-teman atau Kang Aris, Kang Opan, Kang Apin, misalkan ada orang baru kenal nih, ngelihat gesturnya, wah belagu atau gimana nih. Padahal kan kita belum tahu sifat aslinya gimana gitu kan. Pertama, yang kedua itu ya dari gestur kita, yang ketiga mungkin dari ucapan. Jangan sompral mungkin ya. Nah, contohnya itu jangan sompral, terus entah
kita berkunjung ke tempat mana misalkan ada entah itu ada kata atau ucapan yang nggak boleh kita sebutin kita coba-coba gitu kan. Iya. Nah mungkin jadi maksudnya seperti kayak contohnya ya banyak mungkin saya lihat-lihat di YouTube ya bagi jadi ada orang yang naik ke gunung lah terus di gunung dia kerasukan sampai nggak bisa pulang lagi gitu kan nggak bisa sampai kita ke rumah gitu. Nah itu maksudnya ke minahajin etiwana gitu. Antisipasinya yang tadi dikatain Pak Iki ya kita harus saling menghargai gitu. Sama Ya, ada tambahan lagi mungkin. Coba. Nah yang tambahan satu lagi ini yang paling fatal menurut saya. Jadi kan lagi musim nih sekarang ya channel yang seperti kita gitu ya explore ke tempat-tempat angker yang tidak berpenghuni sudah lama ditinggalkan. Yang paling fatal paling banget lah pokoknya ini ya yang pura-pura kesurupan. Ya. Gimik. Nah yang paling fatal sih itu sih. Jadi sudah mah kita dalam laku lampah kita tidak dijaga mungkin ya. Pertama ini kita pura-pura kesurupan otomatis kan ucapan kita nggak kekontrol kan? Ya. Soalnya Jadi maksudnya kayak pelecehan lagi nah, ya. gitu kan karena udah makan kita dituntut apa ya namanya tuh si konsep sama si alur ceritanya kita kan horor Ya. otomatis kan kita harus meyakinkan penonton bagaimana kan Ya, betul. jadi bagaimana si penonton supaya lebih percaya mungkin ya. percaya lebih terbawa dengan alur cerita kita dalam si penulisan tersebut otomatis kan kamu cek tsunami nggak caprak lah gitu Ya. kan. Nah apalagi itu pura-pura gitu kan Dibuat-buat. berbahaya. Nah itu sih tambahannya yang paling fatal sih. Ya, Dari mana ada tambahannya gimana? mungkin bukan tambahan ini mah ya ngebahas ke yang pertama tadi. Tadi kan bisa dibilang sama Kang Opan tuh pikiran gitu ya kalau kerasukan tuh. Nah barusan bilang kan Kang Aris kayak naik gunung gitu kan suka kerasukan. Nah bisa jadi nggak bukan karena pikiran aja apa karena kecapean Fisik soal mungkin ya. kerasukan itu. Kalau mungkin kalau pakai kecapean Gak mungkin sih nggak kalau mungkin sih kalau kecapean banyak. Nah bisa juga dari capek itu terus dia banyak pikiran gitu ya jadi gitu. Terus dia kecapean juga terus lampahnya pikirannya mungkin menyepelekan tempat tersebut bisa terjadi juga gitu. Nah, Kang Haris ada tambahan juga dari saya ya. Jadi ada juga nih makhluk ya. Kan Topan udah biasa masukan gitu. Kalau kita netralisir nih kemana? Kenapa sih suku kali yang ikut? Nah itu kan pasti kan ada yang kontak nih, Ya. yang ada yang suka kepada ya diri kita gitu. Apa tuh? Jadi penyebabnya itu bisa juga kerasukan itu gara-gara si makhluk itu suka pada diri kita. Tertarik. Tertarik. Nah pencegahannya itu gimana? Pencegahannya biar jadi si makhluk tersebut. makhluk tersebut itu nggak suka sama kita gitu. Jadi ya pencegahannya kata Kang Aris tadi sih. Jadi kita lebih mendekatkan diri kepada Gusti Allah gitulah. Nah Itu sih. mungkin kalau itu maksudnya ke suka gitu kan Iya. suka makhluk tersebut suka ikut. Nah mungkin beda kalau misalkan seperti sombong dia terus kita jadi si makhluk tersebut ikut kita bukan karena suka tapi jengkel Bisa atau aja, marah. bisa jadi, bisa. Nah, itu beda lagi kan. Nah kalau yang seperti itu ya tadi maksudnya kita harus saling menghargai. Oke mungkin Pampin ada tambahan lagi kan? Mungkin kalau saya mau untuk teman-teman raga di rumah cara antisipasi hal yang terjadi yang membuat kita kesurupan mungkin dari pikiran. Nah jadi mungkin buat teman-teman di rumah kalau misalnya ada pikiran lebih baik dibicarakan mungkin ya. Ya. Bisa curhat atau masalahnya diselesaikan karena emang fatal juga sih kalau kita banyak masalah mungkin ya terus masuklah sosok tersebut emang pasti bawaannya ingin mengakhiri hidupnya mungkin jadi mencari cara singkat untuk menyelesaikan masalah gitu. Juga ke poin yang satu tadi pikiran. Jadi pada intinya sih soalnya kita berhadapan dengan yang nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Jadi kita kata Kang Iki tadi kita harus
menghargai bahwa di dunia ini kita nggak cuma manusia, kata Kang Ari juga kan tadi minal jinnati wan nas ya. Ya. Ada jin dan manusia gitu. Dan disebut itu jin dulu baru manusia, Nah. jin nanti wana. Jadi jin dulu ya, baru kita. Makanya dari itu jadi kita mau kemana juga, mau ke tempat manapun kita harus salam kata Kang Iki tadi. Itu sih intinya sih. Oke, mungkin Robin poin-poinnya udah beres, antisipasinya juga Udah poin-poinnya udah beres. Oke, Jadi mudah-mudahan bermanfaat. bermanfaat untuk warga-warga di rumah. Kurang lebihnya kita minta maaf. Karena kita masih belajar ya. Masih belajar gitu, mudah-mudahan ya kita bersama sama-sama belajar lah gitulah sih intinya. Nah mungkin cukup ya sampai di sini. Nah kita akhiri pembahasan kita malam hari ini untuk soal kerasukan. Nah jadi biasa kita ucapin, jadi yang positifnya silakan diambil, yang negatifnya ditinggalkan. Jadi kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Mega Ganesha.